Semuanya siap terima berkat firman Tuhan hari ini? Ini hari yang spesial, hari yang pertama bulan terakhir tahun 2024, bulan Desember. Dan firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini kepada kita semua, judulnya adalah yang dikatakan akan terlaksana. Saya berdoa setiap firman Tuhan, setiap rema, setiap janjinya yang diperkatakan atas hidup saudara, semuanya terlaksana. Amin. Dan di dalam firman Tuhan ini kita akan belajar tentang dua pribadi seputar kisah Natal yang mana mereka mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu yang sungguh-sungguh terjadi dan mereka alami dalam kehidupan mereka. Dua orang ini, yang satu adalah Maria dan yang kedua adalah Elizabeth. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-30 dan 31 terlebih dahulu. Saya bacakan buat saudara. Kata malaikat itu kepadanya. Tentunya malaikat ini berkata-kata menyampaikan siapa? Perkataan Tuhan sendiri. Ya, apa katanya? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Yang mana secara manusia perkataan ini sesuatu yang illogical. Sesuatu yang gak logis. Sesuatu yang gak masuk akal. Kenapa? Karena Maria belum bersuami. Dan tanpa laki-laki bagaimana mungkin Maria bisa mengandung dan melahirkan bayi. Tapi sekali lagi saya mau ngomong sama saudara. Karena yang berkata adalah Tuhan. Maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Sungguh-sungguh terlaksana dan itu dialami oleh Maria. Saya berdoa ya dalam hidup kita apa yang dialami Maria, perkataan demi perkataan yang dari Tuhan, satu demi satu terjadi, rema dari Tuhan jadi, deklarasi yang daripada Tuhan jadi, nubuatan yang dari Tuhan jadi atas kehidupan kita. Enggak peduli seberapapun enggak mungkinnya, seberapapun mustahilnya, tapi sungguh-sungguh terjadi. Kita alami, terlaksana dalam hidup kita. Apa yang dikatakannya terjadi. Nah sekarang kita baca ayat 36 dan ayat yang ke-37. Kali ini gantian tentang Elizabeth. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut apa? Mandul itu. Ayat 37. Ayo kita semua baca bersama dengan iman, dengan keras. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun disebut mandul. Walaupun dia sudah lansia. Tetapi karena Tuhan yang ngomong sama dia, maka yang dikatakan itu sungguh-sungguh terlaksana. Nah, kalau Anda lihat dua pribadi ini, Maria dan Elizabeth, ini kontras. Yang satu masih muda banget, yang satu sudah sangat tua. Dua-duanya beda jauh usianya, tetapi dua-duanya ngalami kuasa Tuhan. Dua-duanya ngalami semua perkataan, semua firman Tuhan, rema dan janji Tuhan dalam hidup mereka sungguh-sungguh terlaksana. Oke, nah kita akan belajar dari kisah mereka ini supaya kita masing-masing juga bisa mengalami itu di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya saudaraku, kita masuk di bulan yang ajaib. Bulan Desember ini saya mau deklarasikan untuk hidup Anda semua, jemaat keluarga Allah yang ada di tempat ini, juga Anda yang mengikuti secara online, ini akan jadi bulan keajaiban,
bulan mujizat, bulan jawaban doa dari Tuhan, bulan penggenapan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dan hal-hal yang harusnya tidak mungkin, tapi satu demi satu terlaksana dan terjadi itu di dalam kehidupan saudara. Amin, ada ready? Kita belajar bersama ya. Yang pertama kita akan melihat dari kisahnya Elisabet terlebih dahulu. Elisabet ini kalau orang ngomong, saudaraku, dia dalam keadaan yang sudah terlambat. Oke, sudah terlalu tua. Lanjut usia untuk bisa hamil. Apalagi dia bisa punya anak. Jadi secara manusia, orang ngomong gak mungkin. Elisabet sudah melewatkan masa-masa terbaik dalam kehidupannya. Masa-masa yang subur bagi seorang wanita untuk bisa punya anak. Masa-masa yang ideal itu sudah lewat, gak ada lagi. Secara manusia sudah gak mungkin. Tapi tahukah saudara, Tuhan Allah yang kita sembah tidak butuh masa-masa terbaik kita untuk melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Buat kita mungkin pertimbangan kita harus gini, harus gitu. Untuk saya bisa punya anak, untuk saya bisa punya rumah, untuk saya bisa menikah, untuk saya bisa ngalami ini itu. Maka keadaannya harus begini, harus gitu. Idealnya mungkin secara manusia seperti itu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan tidak butuh semua situasi ideal. Karena di dalam kondisi yang paling tidak ideal, kuasanya sanggup bekerja justru di dalam kelemahan kita sempurna. Kuasa Allah bekerja sempurna, kuasa Tuhan bermanifestasi dan mujizatnya bisa jadi dalam hidup kita. Yang mana Elisabet dalam keadaan yang sudah terlambat, sudah lewat masa itu buat Elisabet. Tapi nyatanya yang dikatakan Tuhan tetap terlaksana. Apakah ada di antara saudara saat ini yang mengalami situasi seperti Elisabet secara manusia too late? Sudah terlambat. Sudah terlambat untuk bisa disembuhkan. Kalau penyakit itu ditemukan waktu masih stage-nya 1, tahapan awal, mungkin masih bisa diobati dan disembuhkan. Tapi kalau kankernya stadiumnya sudah 3, stadiumnya sudah 4, secara medis tidak bisa disembuhkan. Sudah terlambat. Kadang-kadang orang ada dalam situasi yang seperti itu. Atau mungkin di antara saudara ada yang secara usia atau secara masa kehidupan dalam hidup saudara sudah terlambat untuk bisa punya rumah sendiri. Anda berjuang, Anda berharap, Anda punya strategi ini itu. Tapi sudah lewat semuanya, perhitungannya meleset, rugi lagi, jatuh lagi, ngalami setback, kehilangan, kebangkrutan dan lain sebagainya. Sehingga harapan dalam hidup bisa punya rumah buat keluarga seolah-olah sudah terlambat. Mungkin ada lagi di tempat ini yang harapan untuk bisa menikah sudah terlambat. Harapan bisa punya anak sudah terlambat. Harapan untuk mencapai impian, mencapai visi yang dulu waktu engkau muda, dulu waktu pertama kali Anda begitu bersemangat untuk mengejarnya. Tapi seolah-olah ini, sekarang ini Anda dalam keadaan yang semuanya sudah terlambat. Tapi hari ini saya mau bicara kepada saudara yang merasa sudah terlambat. Jangan lupa loh, Musa juga pernah ada dalam kondisi seperti itu. Waktu itu usianya 80 tahun. Dan Musa itu yang ngomong di dalam satu ayat firman Tuhan, masa hidup manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Nah dia sudah umurnya 80 tahun waktu ngomong kayak gitu. Artinya dia menyadari dalam kehidupannya mungkin sudah di babak final. Artinya secara manusia sudah hopeless. Sudah selesai, sudah tinggal sedikit lagi waktunya. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Saat dunia berkata bahwa kamu sudah habis, kamu sudah selesai. Tapi ternyata Tuhan ngomong sama Musa, aku baru mulai loh. Justru di umur 80 tahun yang dia pikir sudah titik, sudah finish. Itu justru titik start buat Tuhan. Untuk mulai bekerja dalam hidupnya. Itu titik awal buat Tuhan. Untuk mulai mengurapi dia. Mengutus dia kembali ke tanah Mesir. Untuk membebaskan umat Israel. Untuk membebaskan umat Tuhan. Dari belenggu perbudakan Mesir itu. Dan kemudian Tuhan pakai Musa. Jadi pahlawan besar bagi bangsa Israel. Mulainya umur 80 tahun.
Dan 40 tahun berikutnya, orang yang ngomong umur hidup manusia 80 tahun. Tapi dia sendiri diperpanjang Tuhan sampai umurnya 120 tahun. Dan 40 tahun terakhir dalam hidupnya itu adalah tahun di mana mujizat terjadi, kemenangan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, perkara-perkara yang hebat, yang melampaui akal dan bayangan manusia. Itu yang terjadi di dalam kehidupannya. Saya tahu ada seseorang di tempat ini, selama ini mungkin Anda berpikir sudah terlambat. Karena itu ya sudah, dijalanin aja mau gimana lagi. Tapi hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara, no, tidak terlambat. Tuhan baru mulai, titik Desember ini, 1 Desember hari ini titik awal. Tuhan akan membuka babak yang baru, akan membuka momen yang baru dalam hidup saudara. Ini akan jadi momen keajaiban, momen kemuliaannya dinyatakan, momen terobosan-terobosan dan kemenangan-kemenangan yang besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Sekali lagi saya ulangi, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Mungkin buat manusia pernikahan saudara sudah terlambat untuk dipulihkan. Terlalu banyak kekecewaan, sakit hati dan kesalahpahaman. Gimana mungkin bisa? Tapi saya mau ngomong sama saudara, bahkan di tengah-tengah kita, di gereja kita ada berapa banyak pasangan yang sudah bercerai, tapi bisa dipulihkan lagi loh. Ada berapa banyak jemaat keluarga Allah yang ngalami sudah belasan tahun gak pernah ketemu lagi sama suaminya dulu. Tapi saudara tahu gak? Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Yang manusia ngomong nasi sudah menjadi bubur, Tuhan bisa pulihkan loh. Sudah gak ketemu 17 tahun, tapi Tuhan pertemukan dan pernikahannya bisa dipulihkan kembali. Kalau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, Tuhan bisa mengubah bubur jadi nasi. Nasinya bukan nasi biasa, nasi goreng istimewa. Tuhan juga bisa kerjakan itu dalam hidup saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi untuk Anda memulai sesuatu yang baru, untuk saudara mengejar satu visi, satu rema yang baru yang Tuhan berikan di dalam hati saudara, gak ada kata terlambat. Mungkin Anda sempat berpikir di dalam benak saudara, seandainya saja, kalau saja aku memulai lebih awal. Maka mungkin ada lagi di antara saudara yang berpikir, kalau saja aku punya kesempatan seperti yang dia punya, seperti yang temanku punya, mungkin aku akan jadi beda hari ini. Saya mau ngomong sama saudara, buat orang secara dunia akan ngomong kalau saja. Tapi hari ini firman Tuhan berkata sama saudara, bukan kalau saja, tapi mulai sekarang. Sekarang juga Tuhan akan kerjakan itu dalam hidup saudara. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan lagi. Akan ada kesaksian lagi yang Tuhan akan nyatakan itu dalam hidup saudara. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Ayo wake up saudaraku, sadar. Engkau selama ini mungkin sudah tertipu sama iblis yang ngomong kamu sudah terlambat, sudah gak ada apa-apanya. No, tidak ada kata terlambat. Gereja kita di Jakarta ini salah satu buktinya. Gereja ini dulu pernah jalan selama 10 tahun. Tapi bukannya maju. Sangat struggle, sangat bergumul. Ngalami kegoncangan, kemunduran. Terus menerus sampai di titik terakhir lagi gak bisa dipertahankan lagi dan akhirnya tutup. Orang kalau ngomong artinya sudah terlambat. Sudah hopeless, sudah titik ini. Sudah benar-benar, sudah selesai, sudah tutup. Secara manusia tidak ada harapan. Tapi di mana orang ngomong tidak ada harapan, tetapi firman Tuhan ngomong pengharapan akan Allah. Tidak mengecewakan. Dan di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Keadaanmu sekarang mungkin titik, tetapi bersama Yesus titik bisa dibuat jadi koma lagi. Bisa dibuat jadi koma lagi, babak berikutnya bisa dimulai lagi. Yang mana secara manusia sudah selesai, semua upaya sudah dilakukan dan gagal dan tutup gereja ini. Tapi bisa dibuka kembali. Dan kemudian ketika Tuhan bekerja, maka hari ini kita ada sebagaimana
kita ada sekarang. Bagaimana mungkin gereja yang begitu hopeless. Sekarang kita sudah ada di Soho Capital, lantai 11, full lantai ini. Setiap minggu 6 kali ibadah. Bukan cuma itu saja, kita punya tempat yang baru lagi di Haleluya Center, di Pantai Indah Kapuk. Dan di sana ada 3 kali ibadah. Dan saya tahu Tuhan baru pemanasan. Orang ngomong sudah terlambat. Tapi Tuhan ngomong, ini baru permulaan. Oh, Tuhan akan rubah kesaksian saudara. Tuhan rubah babak berikutnya dalam hidup saudara. Tuhan akan berikan kesaksian-kesaksian yang baru, yang beda dengan kesaksianmu di masa lalu. Kesaksian kemuliaan. Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Anda tidak terlambat untuk maju di dalam Tuhan. Anda tidak terlambat untuk mulai terlibat di dalam melayani Tuhan. Anda belum terlambat untuk bersaksi dan kemudian mulai memberitakan Injil, menyelamatkan keluarga dan teman-teman orang-orang di sekeliling saudara. Biarlah bulan Desember ini Tuhan pakai sebagai bulan di mana Tuhan ngomong ini titik awal. Yang selama bertahun-tahun kemarin tertunda, tidak dilakukan, tapi startnya Desember. Desember Anda mulai bersaksi. Desember ini Anda mulai menyelamatkan jiwa, menjangkau jiwa. Desember ini Anda mulai terlibat di dalam pelayanan. Desember ini Anda mulai ikut daftar di dalam Psalm, Retreat Encounter, skema perjalanan rohani. Itu ada di gereja kita. Jadi skema perjalanan rohani itu kita buat SPR namanya. Itu untuk menuntun setiap jemaat keluarga Allah supaya ngerti bahwa setelah kita ikut Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka nggak titik sampai di situ. Ada step-step berikutnya yang perlu kita ikuti. Makanya disebut skema. Setelah Anda terima Yesus, berikutnya baptis air. Jangan tunggu lagi, bulan Desember ini melangkah baptis air. Ini akan jadi bulan istimewa, di bulan Natal Anda baptis air. Oke, Anda yang belum ikut SOM, kenapa nggak saudara mulai ambil komitmen? Di bulan Desember ini, daftar dulu babak berikutnya SOM. Anda mulai. Jadi hari ini saya mau katakan sama saudara, tidak ada kata terlambat. Itu yang pertama. Sekarang pribadi yang kedua, tadi siapa? Setelah Maria? Setelah Elizabeth, yang kedua adalah Maria. Dua-duanya ini kontras. Kalau tadi Elizabeth, orang ngomong sudah terlambat, too late. Tapi Maria sebaliknya. Orang ngomong ini terlalu muda. Orang ngomong ini terlalu dini. Saudaraku, manusia itu selalu punya standar ini, standar itu, harus gini, harus gitu, supaya bisa mujizat terjadi, supaya bisa punya rumah, supaya bisa ngalami keberhasilan, supaya bisa ini, bisa itu, harus gini, harus gitu. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak dibatasi dengan gini-gitunya kita. Manusia. Elizabeth katanya terlalu tua. Maria katanya terlalu muda. Itulah manusia. Dibatasi dengan waktu. Tapi tahukah saudara, Tuhan kita tidak pernah dibatasi dengan waktu kita. Tuhan tidak terikat dengan jam tangan saudara, apapun mereknya itu. Oke. Tuhan tidak dibatasi dengan jadwal kita, agenda kita, kalender kita. Dunia berkata belum waktunya, tapi Tuhan berkata sekarang waktunya. Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu berkata 4 bulan lagi baru tiba musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu, sekarang waktunya, masa penuaian sudah tiba. Ladang sudah menguning, siap dituai. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudara harus sadar, cara Tuhan bekerja itu adalah Tuhan tidak melihat keterbatasan kita. Buat saudara yang merasa, wah bisa enggak ya ini terjadi? Bisa enggak ya aku ngalami kayak gitu? Atau mujizat itu aku alami. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat keterbatasanmu. Yang Tuhan lihat rencananya dalam hidupmu. Oke, waktu Tuhan melihat Maria, Tuhan melihat hatinya, bukan usianya. Jadi tolong singkirkan pertimbangan usia itu. Waktu Tuhan melihat Maria, Tuhan melihat ketaatan
ketaatannya Maria, bukan pengalamannya Maria. Memang proyeknya proyek besar. Jadi ibu yang akan melahirkan dan membesarkan Mesias. Ini proyek besar. Nggak main-main, harusnya kualifikasinya begini, begitu. Maria belum punya itu semuanya. Kalau Anda pikir perkara besar harus dimulai dengan orang yang paling berkualifikasi. Maria sudah tercoret. Tapi buat Tuhan tetap dihitung dan ditulis sama Tuhan. Tuhan tetap tulis saudara, Tuhan tetap perhitungkan hidup saudara. Mungkin keluargamu mendiskualifikasi engkau, tapi Tuhan tetap mencatat, Tuhan tetap memperhitungkan saudara. Tuhan melihat iman saudara, Tuhan bukan melihat penampilan saudara. Amin. Karena Tuhan hari ini mau ngomong sama kita semua, aku pilih kamu. Mungkin buat manusia Anda nggak dilirik sama sekali. Tapi saudara percaya nggak? Tuhan pilih saudara. Bahkan hari ini Anda datang beribadah dan mendengarkan pesan firman Tuhan disampaikan. Ini nggak kebetulan. Dari sekian banyak orang di Jakarta, tapi Anda yang mendengarkan pesan ini. Saya percaya ada purpose, ada maksud dari Tuhan. Dan doa saya, setiap maksud Tuhan itu terlaksana dan tergenapi dalam hidup saudara. Saya juga ngalami pengalaman seperti Maria. Pertama kali saya jadi gembala sidang, usia saya masih 20 tahun. Saya jadi pendeta menggembalakan satu gereja. Waktu itu banyak orang yang bertanya-tanya, apa bisa? Masih terlalu muda, gak punya pengalaman, gini gitu dan macem-macem. Meragukan apakah saya bisa melayani Tuhan sebagai gembala sidang. Dan saya masih ingat pada waktu itu, waktu zaman itu saudaraku ya, toko buku Kristen masih cukup banyak. Dan saya juga orang yang suka baca buku, jadi saya suka beli buku-buku. Nah biasanya toko buku Kristen itu akan memberikan diskon khusus buat pendeta. Namanya juga toko buku Kristen, jadi pendeta dikasih diskon. Nah suatu kali saya pergi ke satu toko buku Kristen di kota Solo. Setelah selesai saya milih buku, saya mau bayar. Saya ngomong sama mbak petugas penjaga tokonya. Mbak jangan lupa dikasih diskon khusus pendeta ya. Dia ngomong, loh ini bukan buat semua orang, ini diskon khusus pendeta. Saya ngomong, saya pendeta mbak. Mbaknya gini, masa? Tampang saya tidak meyakinkan sebagai pendeta saudaraku. Umur 20 tahun artinya di mata mbaknya itu gak mungkin orang semuda saya jadi pendeta. Bukan cuma itu. Secara tata gereja, usia saya juga masih belum memenuhi syarat untuk jadi pendeta waktu itu. Saya lupa ya. Syaratnya itu 22, 23, apa 24 tahun untuk jadi PDP. Tapi saya waktu itu kan masih 20 tahun. Jadi belum bisa. Artinya secara organisasi gereja pun saya masih belum layak untuk jadi pendeta. Ya. Dan saya juga ingat awal-awal saya merintis gereja itu, saya melayani door to door. Dari pintu ke pintu. Pelayanan dari rumah ke rumah untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mendoakan dan menjangkau jiwa-jiwa. Oke, itu saya lakukan. Nah, karena saya orang asli Solo, padahal gereja yang saya rintis ada di kota Jogja, saya nggak kenal siapa-siapa di sana. Jadi saya didampingi oleh jemaat gereja kita yang memang orang sana, dan usianya dia senior kalau nggak salah sekitar 60-70 tahun, sekitar itu. Saya pendetanya umur 20 tahun. Anda bisa bayangkan ya skemanya seperti apa. Dan saya masih ingat itu pengalaman yang tidak terlupakan. Karena setiap kali dia bawa saya untuk ketemu sama teman-temannya, pergi ke rumah teman-temannya, melayani dan mendoakan mereka, dia akan memperkenalkan saya kepada teman-temannya sesama senior. Ya, nih pendetaku masih Sekia. Sekia itu anak kecil. Mungkin zaman sekarang ini istilahnya masih bocil. Tapi diurapi oleh Tuhan. Jadi di matanya dia sendiri dia ngerti ini pendetanya masih cilik. Masih kecil, bocah cilik, saudaraku bocil ini, Sekia ini.
Tapi dia juga percaya kecil-kecil diurapi oleh Tuhan. Oh, saya mau ngomong sama saudara. Kalau Anda mendengarkan orang ngomong sama saudara, kurang gini, kurang gitu. Jangan pernah biarkan semua perkataan manusia untuk menghalangi saudara maju di dalam Tuhan. Percaya dengan janji Tuhan dan melakukan rema yang Tuhan berikan kepada saudara. Apapun tuh halangan dan rintangan, saya memilih tetap percaya. Walaupun secara manusia saya belum terkualifikasi. Tapi karena Tuhan yang berbicara, saya percaya. Seperti Maria percaya, saya juga memilih percaya. Dan ketika saya percaya, justru disitulah kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja, gereja yang harusnya dipimpin anak kecil yang gak ada harapan, tapi ternyata bisa bertumbuh jadi salah satu gereja yang paling maju, paling besar di kota Jogja. Karena kuasa Tuhan yang membuat yang tidak bisa jadi bisa. Oh, saya mau deklarasikan mulai hari ini hal-hal yang sebelumnya Anda tidak bisa, satu demi satu. Karena Tuhan yang berbicara, Tuhan akan balik. Mulai Desember nih, bisa itu, jadi itu. Terobosan terjadi, keberhasilan dan kemenangan Tuhan kerjakan, dan semua janji Tuhan terlaksana di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya, pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda mungkin yang paling junior di kantor itu. Tapi yang paling junior bisa dibawa Tuhan naik ke yang paling atas loh. Anda mungkin yang paling bawah di lingkungan karir di mana saudara berkecimpung. Tapi jangan pernah lupa, Yusuf yang adalah budak yang dipenjara pun Tuhan bisa bawa naik langsung jadi perdana menteri yang berkuasa. Tuhan itu bisa bekerja tuh gini, stage by step. Stage by stage. Jadi step by step Tuhan bisa angkat kita maju. Tapi jangan batasi Tuhan. Ada momennya Tuhan tidak bawa saudara step by step. Tapi ada momennya langsung naik ke atas. Oh, saya berdoa ada orang di tempat ini Desember ini momennya promosi. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya nyata dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah, tepuk tangannya. Pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Kuncinya percaya. Kuncinya percaya saja. Boleh nggak Anda katakan percaya saja? Semuanya katakan saya mau percaya saja. Kuncinya kalau sama Tuhan percaya. Kurang ini, kurang itu, masih belum gini, masih gitu, sudah terlambat, sudah begini. Itu semua kan manusia. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, percaya. Percaya bukan karena kita sudah melihat bukti. Percaya bukan percaya separuh hati. Tapi just believe. Percaya saja. Pokok kalau Tuhan yang ngomong. Apapun Tuhan ngomong. Semustahil apapun itu. Setidak mungkin apapun itu. Tapi kita tetap percaya. Hari ini Anda duduk mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Duduknya sama, di ruangan yang sama, dengar khotbah yang sama. Tapi hatinya di dalam mendengarkan perkataan pesan Tuhan. Itu bisa berbeda. Mungkin sebagian menerima perkataan ini sebagai khotbah pendeta biasa. Ya maka ini akan menjadi khotbah pendeta biasa saja buat saudara. Dan namanya pendeta manusia no power. Gak punya kuasa dan nothing will happen. Gak ada yang akan terjadi. Tapi ada sebagian orang di tempat ini. Saya berdoa sebagian besar atau semuanya di tempat ini. Ketika mendengar perkataan ini disampaikan. Anda percaya. Benar manusia yang berkata-kata. Tapi perkataan ini datangnya dari atas. Perkataan yang Roh Kudus sendiri mau berbicara kepada kita. Dan Anda mendengar bukan cuma dengar. Tetapi engkau sedang buka hatimu. Engkau sedang terima itu. Engkau sedang amini itu. Engkau sedang sambut firman Tuhan itu. Engkau percaya. Dan buat saudara yang percaya. Yang dikatakan ini akan terlaksana. Desember ini akan jadi bulannya. Mujizat bulannya. Keajaiban bulannya. Terobosan-terobosan besar dia kerjakan di dalam kehidupan saudara.
Just believe. Kuncinya percaya saja. Maria dan Elizabeth jenis orang yang mudah percaya. Ya, saya kasih garis bawah mudah percaya. Kita baca dulu Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sampai di situ pembacaan kita. Awalnya ketika Maria mendengar pesan Tuhan yang disampaikan malaikat Gabriel itu kayak gak masuk akal. Hah? Masa aku hamil? Kan gak ada laki-lakinya. Gimana caranya? Gak logis ini, gak masuk akal ini, impossible ini. Tapi buat Maria hanya butuh beberapa saat saja. Langsung setelah itu dengan cepat dia ngerubah. Langsung ngomongnya jadi padaku. Aku gak tahu gimana caranya semuanya itu bisa terjadi. Tapi aku percaya jadi. Aku terima. Yang kau katakan Tuhan jadi dalam hidup. Aku percaya. Itu hatinya Maria. Hati yang mudah percaya. Seringkali kita baru percaya kalau ngelihat bukti. Seringkali kita baru percaya kalau ini dulu, itu dulu. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, percaya itu bukan soal apa yang kita lihat. Situasi kondisi kita. Percaya itu soal siapa yang berbicara. Karena gini, misalnya Anda sakit. Terus kemudian dokter ngomong sama saudara. Secara medis gak bisa nih. Sudah angkat tangan. Dia bohong apa dia ngomong benar? Dia ngomong benar, dia gak nipu saudara. Benar, secara medis memang tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau yang ngomong Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, yang membentuk dan membuat setiap organ-organ tubuh kita. Dan Tuhan ngomong, kamu sembuh. Saya mau ngomong sama saudara, perkataan Tuhan itu akan mengoverride semua perkataan manusia, semua perkataan ahli kesehatan, semua perkataan dokter dan medis dan penelitian apapun. Perkataan Tuhan, kalau engkau terima, maka itu akan terlaksana. Jadi nggak ada yang bohong tuh. Yang satu ngomong sudah terlambat, yang satu ngomong nggak ada harapan, tapi yang satu ngomong sembuh. Dua-duanya benar. Tapi kalau yang kau percaya, yang terbatas yang kau alami. Tapi kalau engkau percaya firman Allah, maka yang tidak terbatas bisa terjadi dalam hidup saudara. Anda sekarang punya hutang yang besar sekali dan Anda nggak tahu gimana caranya menyelesaikan. Anda dikejar sama debt collector, terlibat dengan pinjol karena satu kesalahan konyol akhirnya Anda mengalami financial disaster. Bencana keuangan dalam hidupmu. Dan secara manusia gak ada harapan. Sudah habis nih. Secara keuangan habis. Gak mungkin lunas hutang itu. Teman saudara yang ngomong gitu ya benar. Dia gak bohong. Dia orang baik. Dia gak bohong. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia manusia. Tapi jangan lupa loh. Anda masih punya Tuhan. Dalam hidup ini seberat apapun yang Anda hadapi, Anda tidak sendiri. Anda masih punya Tuhan dan Dia adalah Bapa yang baik, yang sayang sama kita, sayang sama anak-anaknya. Dan kalau engkau datang sama Bapa yang baik dan Tuhanmu tuh ngomong lunas. Alkitab ngomong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibaratnya kalau konglomerat yang ngomong dan membackup saudara utangmu itu lunas. Dia ngomong gitu. Anda percaya gak utang saudara bisa lunas? Beres lah, kecil buat dia. Buat Anda berat, buat dia kecil lah. Dengarkan baik-baik, Tuhanmu. Dialah konglomerat. Di atas segala konglomerat. Pejabat di atas segala pejabat. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Allah di atas segala Allah. Kalau dia ngomong lunas, dia ngomong beres. Bukan masalahnya berapa itu hutangmu masih berapa digit.
Minusnya berapa banyak, dihitung 7 keturunan, gak selesai. Itu buat kamu. Buat kita manusia. Tapi kalau buat Tuhan, Tuhan ngomong lunas. Itu kecil buat Tuhan, gak kerasa. Ketika dia berkata, yang dikatakan terlaksana. Hari ini terima janji Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima kesembuhan, terima kelepasan, terima kemerdekaan dari dosa, dari semua keterikatan, addiction apapun, narkobakah, pornografikah. Hari ini saya deklarasikan freedom, kemerdekaan dan kelepasan terjadi. Katakan amin dan tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ini Tuhan. Karena itu jangan ragu. Hidup kita itu ketika menerima perkataan bukan tentang situasi kitanya. Tapi siapa yang ngomong dulu. Itu yang paling utama. Kalau Anda nganggap Tuhan blur, Tuhan kayak nggak real gitu. Ya Anda nggak bisa ngalami apa-apa. Tapi kalau buat saudara Anda benar-benar percaya Tuhan itu nyata. Tuhanmu itu hidup. Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau akan ngalami 2000 tahun yang lalu Yesus melakukan mujizat. Hari ini pun engkau masih bisa mengalami mujizatnya, kuasanya yang sama bekerja dalam hidup saudara. Sekarang kita lihat Elisabet. Lukas 1 ayat yang ke-45. Ditulis begini. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Nah ini yang berbahagia yang telah percaya. Sebab, mari kita baca bersama 2, 3. Apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini perkataan Elisabet jadi ayat emasnya kita sepanjang bulan Desember ini. Yang dikatakan akan terlaksana. Jadilah orang yang gampang percaya. Ada orang itu nggak mau percaya. Dengar khotbah kayak gini, ngomong apa ini? Ya ada. Nggak usah pendeta kayak saya yang nggak ada apa-apanya yang ngomong. Yesus pun yang ngomong zaman itu emangnya semua percaya. Yesus sendiri, Tuhan turun jadi manusia, ngomong. Ada orang-orang yang menolak. Jadi memang ada orang yang hatinya nggak mau terima firman. Oh apa ini semua. Tapi ada orang-orang yang kedua. Hatinya susah percaya. Tapi masih mau percaya. Jadi ini masih mendingan. Ini jenis Thomas. Kalau nggak ngelihat sendiri. Kalau tangannya nggak aku cucukkan sendiri. Di lubang bekas paku itu. Aku nggak akan percaya. Jadi hanya kalau ngelihat bukti. Dia mau percaya. Kalau belum ngelihat, no way. Itu percaya tapi susah percaya. Percayanya rumit banget. Jelimet banget kalau percaya. Orang yang percayanya rumit, mujizatnya ikut rumit. Beneran. Anda untuk percaya sama perkataan Tuhan aja, wah harus gini gitu syaratnya banyak banget. Mari saya beritahu saudara, mujizatmu syaratnya juga akan banyak banget. Serumit engkau percaya, serumit itu mujizat bisa engkau alami dalam hidupmu. Makanya orang-orang yang pinter-pinter tapi keblinger, paling susah ngalami mujizat. Tapi orang-orang sederhana, gampang tuh ngalami mujizat. Coba saudara renungkan itu. Itu fakta. Fakta. Kenapa? Karena untuk ngalami mujizat itu bukan dibutuhkan pemikiran yang jelimet, yang rumit. No. Tuhan ngomong, percaya. Firman Tuhan itu bukan sekedar dipikirkan, tetapi dipercayai. Ini yang ketiga, hati yang mudah percaya. Kayak Maria. Malaikat Gabriel ngomong, kamu akan hamil. Kamu akan melahirkan sang juru selamat, Mesias. Dipikir ini kebesaran ini. Ini proyek gede banget nih. Ini Maria ini aku siapa ini? Dipilih Tuhan melahirkan sang juru selamat dunia. Saudara saja kalau sudah kerja puluhan tahun, mungkin sekarang usia sudah 60 tahun. Dan mungkin penghasilan saudara gak jauh dari UMR. Tapi Tuhan ngomong kamu jadi triliuner misalnya gitu. Skala dunia, wah ada ini mikirnya
Nggak keburu, nggak bisa saudaraku. Nggak sampai mikirnya. Maria itu nggak sampai mikirnya. Tapi walaupun pemikirannya nggak nyampe sama perkataan Tuhan, rencana Tuhan itu. Hatinya percaya. Doa saya terhadap firman Tuhan hari ini. Hatimu percaya. Bulan Desember, bulan mujizat. Bulan ini, bulan keajaiban. Bulan ini, jawaban doa dan terobosan dan kemenangan. Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara. Doa saya ada hati yang percaya. Amin. Saya tahu sebagian dari kita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang berat. Anda sudah berusaha, tapi semua pintu tertutup. Anda lakukan yang terbaik, kerahkan semua yang Anda bisa lakukan. Anda doa, bahkan Anda puasa. Yet nothing happen. Kayaknya gak tembus juga, gak bisa juga. Itu fakta yang Anda alami saat ini. Tapi saya ngomong sama saudara, sabar ya. Jangan putus asa. Jangan lemah hati dan menyerah. Tetap percaya. Abraham terima perkataan Tuhan dan dia percaya tapi gak langsung terjadi. Sekian lama butuh dia nunggu, gak langsung terjadi. Tapi hatinya tetap percaya. Dan akhirnya semua perkataan Tuhan tidak ada yang tidak. Pasti terlaksana. Pokok kalau Tuhan yang ngomong gak bisa salah. Saya pernah ngalami waktu itu ketika istri saya hamil anak kami yang ketiga. Sekarang sudah cukup besar namanya Jen. Tapi waktu masih proses kehamilan itu saudaraku. Dikontrol dokter yang terakhir, dokter ngomong, oke, nanti kamu datang lagi persis di HPL-nya, hari perkiraan lahirnya, tanggal sekian, sudah dikasih tahu sama dokter. Ya, kamu datangnya tanggal sekian ya, jadi ini kontrolnya sebelum waktunya, terakhir disuruh datang tanggal ini. Itu dokter ngomong, dan itu salah satu dokter yang sangat pintar, salah satu dokter terbaik di Jakarta. Menurut saudara dokter itu bohong apa tidak? Ya enggak lah, ya bener lah, itu yang dia tahu. Tapi setelah itu istri saya ngerasa kayak dorongan di hatinya. Kontrol lagi, balik lagi sekarang. Jangan nunggu nanti, sekarang. Sekarang. Jadi dia ada di dua sisi. Satu dokter yang pinter ngomong begitu. Tapi sisi yang lain, dorongan Roh Kudus bicara kontrol sekarang. Cek sekarang. Kalau saudara di posisi itu apa yang Anda lakukan? Istri saya ambil langkah iman, dia balik dan dia kontrol lagi sama dokter itu. Walaupun belum waktunya. Sehingga ketika dia masuk ruangan dokter itu, dokternya ngelihat kamu, loh kok kamu sudah datang? Kan belum waktunya. Istri saya ngomong, gak apa-apa dok, cuma mau cek aja. Ya sudah, akhirnya dokternya cek. Dokter yang ngomong belum waktunya, ketika dia cek, dianya yang kaget. Kenapa? Karena terjadi rembesan. Dokter ngomong itu kasus langka yang hampir gak pernah terjadi. Jadi rembesan yang gak kerasa apa-apa, semuanya baik. Proses mengandung semuanya baik, gak ada apa-apa. Rembes air ketubannya, jadi air ketubannya itu sudah habis. Dokter ngomong, ini kalau kamu datang besok atau besoknya lagi, gak akan tertolong bayi itu. Kalau ngikuti perkataannya dia sendiri, harus ngikutin jadwalnya dia, gak tertolong bayi itu. Tapi karena istri saya ngikuti perkataannya Tuhan, bayi itu selamat. Saya mau ngomong sama saudara, gak peduli manusia ngomong apa tentang hidupmu. Hari ini terima perkataan Tuhan. Terima firman Tuhan, maka engkau selamat. Keluargamu selamat.